Nah, setelah kita membentuknya pohon jeruk masak ini, jeruk nipis ini ranting segi 4. Nah, sekarang pembuahannya kawan, jadi sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, sudah mulai berbuah. Banggus lakukan seperti ini lagi kawan, itu agar pembungaannya menyusul. Jadi mudahnya tanaman jeruk ini, jeruk nipis, jeruk masak ini untuk berbunga dan kemudian berbuah. Dan tentu saja kawan, kita untuk melakukan teknik seperti ini menggunakan media tanam, tanah, kemudian rawatan vegetatif, bangkus, pupuk, hijau daun, kemudian air cukup dan matahari cukup. Jika sahabat semuanya mendapati tanaman jeruk nipis sudah berbuah, tetapi untuk menyusul agar pembuahan terus menerus, tentu kita melakukan ini dengan satu syarat kawan. Kita lihat tekstur daunnya. Kalau daunnya lebat, tentu kita lakukan seperti ini. Tetapi kalau pembuahan terjadi tanaman di dalam pot kemudian daunnya jarang-jarang, itu jangan pernah lakukan potong seperti ini kawan. Itu ketika kita motong, ranting-rantingnya ke bawah itu akan kering. Nah, itu pertanda pembuahan yang dipicu oleh obat-obatan. Nah, kalau pembuahan yang kita picu dengan media tanah tanam full, kemudian pupuk hijau daun, kita kontrol NPK 1616, kemudian menggunakan media tanam tanah, itu akan seperti ini kawan. Jadi kita untuk memeruning itu kita tidak takut, misalnya ini pruning kemudian ini kering, kita tidak takut kering kawan, karena ini adalah masa pembuahan di dalam pot yang kita lakukan itu betul-betul alami. Jadi ketika daun-daunnya itu rontok cuma sedikit, jangan lakukan pemotongan pada ranting kedondong, maksud bangkus pada ranting pohon jeruk ini, karena bisa berakibat kering. Nah, untuk pembuktiannya kawan sendiri bisa membuktikannya. Kita lakukan pruning agar pembungaannya menyusul, karena kondisi tanaman ini kita lihat dari tekstur daunnya itu sangat lebat. Nah, kita yang lalu sudah membentuk ranting segi 4 tetapi belum rekat kawan. Waktu banggus membentuk ranting segi 4, tanaman jeruk ini belum berbuah, bahkan belum berbunga. Nah, sekarang sudah berbuah. Jadi manfaat kita memotong ranting-rantingnya, kita pruning, memicu pertumbuhan tanaman jeruk ini untuk cepat berbuah. Tetapi dengan satu syarat kawan, sekiranya daun-daunnya lebat. Dan banggus ulang sekali lagi, jika daunnya kok jarang-jarang, jangan lakukan pemotongan, itu bisa berakibat kering ranting-rantingnya. Nah, ini menggunakan media tanam tanah full dan kompos-kompos hijau daun. Kita picu pembuahan jeruk ini alami, berbuah, dan kita harapkan nantinya ini adalah menyusul. Sekali lagi bangkus ulang, kondisi pohon jeruk di pot ini kawan, daunnya tuh sangat lebat karena bangkus picu dengan media tanam tanah asli, kemudian bangkus pupuk hijau daun, bangkus kontrol dengan NPK 1616, matahari cukup, air yang cukup.
Jadi situasinya itu lembab, memudahkan tanaman ini untuk fase generatif. Ketika kita potong ranting-rantingnya, tetapi walaupun dalam fase pembuahan kawan, kita potong rantingnya di saat daun-daunnya kok cuma sedikit, itu jangan pernah lakukan pruning yang ekstrim seperti ini. Rantingnya bisa kering. Nah ini bagus lakukan seperti ini untuk memicu pembungaan dan pembuahan kembali. Bisa kita lakukan agar tanaman kita kedepannya tidak mudah mati. Jadi, media tanam tanah full, pupuk hijau daun, kontrol NPK 1616 menjadikan pohon dari akar, batang, daun, juga ranting itu seimbang, akhirnya mengalami pembuahan yang seimbang. Nah kita picu kembali, kita potong ranting-rantingnya agar buah-buahnya baru menyusul. Nah, begitu mudahnya tanaman jeruk nipis ini untuk menuju fase vegetatif menuju generatif. Nah kita dari upload video yang lalu telah membuat tanaman ini menjadi ranting segi 4 seperti ini kawan. Nah sekarang ini buahnya. Nah tentu ini adalah adilan sempit agar kita tidak jemu, tanaman kita tidak begitu-begitu saja. Semoga bermanfaat kawan, kita selalu semangat mempunyai tanaman buah jeruk juga bermanfaat dan banyak manfaatnya.